Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah jamaah salat tarawih rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ya segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang karena nikmat tersebutlah kita bisa sampai di malam ke-27 dan merupakan juga akhir dari bulan Ramadan. Dan malam ke-27 ini ada kekhususan menurut sebagian dari para ulama atau para sebagian sahabat Nabi SAW. Mereka menjazam, artinya mereka sudah tetapkan pastinya malam Lailatul Qadar itu malam 27. Jadi para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah waktunya, tapi yang mereka sepakati malam gaji. Jadi ada yang bertarjih malam 23, ada yang malam 25, ada lagi yang mengatakan kalau malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat, sangat diharapkan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Bagi sebagian di antara para sahabat lebih memilih menguatkan bahasanya malam Lailatul Qadar itu tidak berpindah-pindah. Dia hanya di malam 27 Ramadan, sebagaimana Nabi SAW mendapatinya di malam 27 Ramadan. Karena itu kita pun berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga ini adalah malam Lailatul Qadar yang dengannya setiap ibadah yang kita kerjakan di malam ini, entah itu salatnya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, bahkan yang paling sederhana mungkin ketemu sesama teman, sesama jamaah, senyum. Semoga dia bernilai lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan lebih dari 1000 bulan lamanya. Jemaah hadirin dan hadirat jemaah salat tarawih yang berbahaya. Di antara hal yang Ramadan ajarkan kepada kita yaitu tentang bagaimana kita itu istiqomah. Bagaimana kita istiqomah. Setiap hari kita bangun sahur, kemudian kita berpuasa, menahan lapar dan haus sampai terbenamnya matahari. Ada kalanya kita ternyata terlambat bangun sahur, waktunya mepet. Tapi alhamdulillah kita tetap berpuasa. Dan ada kalanya sebagian selesai makan belum sempat minum, sempat berhari. Alhamdulillah tetap berpuasa sampai selesai. Dan sebagiannya lagi kalau Allah tidak sempat bangun sahur dan terbangun pas dengar suara masih tetap berpuasa. Itu adalah gambaran dari yang namanya istiqomah. Dalam kondisi sesulit apapun yang ia hadapi, dia tetap mengerjakan ibadah tersebut karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istiqomah. Demikian pula sholat tarawih. Setiap malam kita berusaha datang ke sholat tarawih. Mungkin di sebagian malam kita sibuk, akhirnya tidak bisa sholat tarawih. Atau kita tidak berhenti, besoknya masih tidak datang tarawih. Terus tidak terasa sudah malam 27 Ramadan, sudah hampir selesai. Itu adalah gambaran dari yang namanya istiqomah. Gambaran dari yang namanya istiqomah. Dan seperti itulah perumpamaan hal yang paling sederhana kita memahami istiqomah. Konsisten mengerjakan amal tersebut walaupun kita sibuk, walaupun kita dalam keadaan susah, amalan tersebut tetap kita jalan. Itulah bagian dari bentuk yang namanya keistiqomahan. Kemudian selanjutnya ketahuilah jemaah sekalian bahwasanya istiqomah itu bukanlah hanya pada bulan Ramadan. Hendaknya istiqomah itu berlanjut sampai di luar bulan Ramadan. Jadi seluruh ibadah yang bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan sebisa mungkin kita jaga sampai di luar bulan Ramadan walaupun tidak sama persis. Walaupun tidak sama persis. Di bulan Ramadan kita puasa sebulan penuh. Maka di luar bulan Ramadan kita tidak harus puasa sebulan penuh. Kita boleh memilih puasa-puasa sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, syariatkan bagi umatnya. Setelah Ramadan ada bulan Syawal, kita bisa puasa
6 hari di bulan Syawal boleh kita kerjakan 6 hari berturut-turut, boleh selang-seling, boleh kita jadikan puasa Senin dan Kamis. Ketika kita kerjakan, itulah gambaran dari istiqomah. Nah, begitu juga setelah Syawal berlalu masih ada bulan-bulan yang lain. Mungkin tidak setiap bulan ada zamannya kita memperbanyak puasa, tetapi setiap pekan, setiap bulan ada waktu yang hendaknya kita sisihkan untuk berpuasa. Kalau tidak dia berpuasa 3 hari dalam sebulan dan dia sanggup lebih dari itu, dia puasa Senin dan Kamis. Kalau tidak sanggup Senin dan Kamis, minimalnya puasa setiap hari Senin. Itulah bagian dari gambaran istiqomah. Begitu pula misalnya sholat malam. Sholat malam selama bulan Ramadan dia tarawih, dan setelah tarawih dia tutup tarawihnya dengan witir. Maka di luar bulan Ramadan, walaupun dia tidak sholat sebanyak 10 rakaat atau 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, walaupun tidak dikerjakan sebanyak itu, minimalnya jangan sampai ada bagian dari sholat tersebut yang ditinggalkan secara menyeluruh. Minimalnya tersisa sholat witir walau hanya 1 rakaat. Walau hanya 1 rakaat. Bahkan Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala witrun yuhibbul witra ya ahlal Qur'ani awtimu. Sungguhnya Allah Ta'ala itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Maka wahai ahli Quran, berwitirlah. Perintah dari Nabi SAW berwitir. Walaupun masih banyak para ulama, perintah witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sehingga sholat malam jangan sampai ada yang tertinggal sampai tidak ada bekasnya sama sekali. Minimalnya sholat witir. Dan Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat, Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumu minal laili fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Tidak disebut namanya. Kata para ulama, yang disinggung sebenarnya sahabat itu sendiri. Yang saya oleh Nabi SAW. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Padahal maksudnya kamu itu sendiri. Apa yang dikerjakan? Kana yaqumu minal laili fataraka qiyamul lail. Dia itu bangun sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Itu adalah hal yang tercela. Jadi sesibuk apapun kita, usahakan tetap sholat malam. Kalau tidak bisa sholat tahajudnya, minimalnya sholat witirnya. Dan bahkan kata Nabi SAW, kalau seorang itu takut tidak bisa mengerjakan witir di akhir malam, maka dia witir di awal malam. Setelah sholat isya dia bisa langsung sholat witir. Tetapi kalau dia tamak, kata Nabi SAW, tamak untuk bangun di akhir malam, maka dia sholat witir di akhir malam. Dan coba perhatikan yang masihkan rahimahullah, paling minimalnya 1 rakaat. Kan pertanyaan fikih, yang mana lebih afdal? Dia sholat witir 1 rakaat atau sholat tahajud 2 rakaat? Mana lebih afdal? Jawabannya witir 1 rakaat. Kalau kita timbang-timbang, semalas apapun yang mungkin muncul dalam perasaan kita, semalas apapun, maka insya Allah 1 rakaat bukanlah hal yang berat. Tidak lebih berat daripada 2 rakaat, dan ternyata lebih afdal daripada yang 2 rakaat. Jagalah sholat witir kita. Minimalnya sholat witir, kalau tidak bisa mengerjakan sholat tahajud. Ada satu hikmah. Ketika Nabi SAW menyebutkan Allah itu witir dan menyukai yang witir, wahai ahli Quran, berwitirlah. Coba kita perhatikan jumlah rakaat sholat wajib. Jumlah rakaat sholat wajib semuanya berapa? Ganjil atau genap? Ganjil, witir. Ada sholat maghrib. Maka tersisa sholat sunnah kita untuk dijadikan witir. Sholat sunnah kan semuanya, mau sholat sunnah siang ataupun sholat sunnah malam, semuanya 2 rakaat. Maka tinggal kita jadikan witir. Jadilah ibadah kita yang wajib itu dicintai Allah karena dia witir. Maka kemudian disusul oleh sholat sunnah kita juga yang kita harapkan lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tutup akhir dengan sholat witir. Inilah gambaran dari istiqomah. Maka demikian pula bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu yang kita baca di bulan Ramadan, kalau kita bisa membaca di bulan Ramadan, giliran di bulan Ramadan tidak bisa banyak, tidak bisa banyak.
minimalnya istiqomah. Kalau dia hanya bisa membaca satu halaman satu hari, yang penting dia baca. Coba lihat bagaimana Allah memberikan teguran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dalam surah Al-Muzammil. Kalau saya tidak salah, Al-Muzammil. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Allah tahu. Karena itu tidak akan mungkin dengan sengaja bermaksiat kepadanya. Allah tahu. Itu sifat orang mukmin, tidak akan dengan sengaja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam sebuah keadaan hawa nafsu itu telah menyalahkan hasad kita. Akhirnya kita terjadi bermaksiat. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Karena itu Allah memberikan taubatnya kepada kalian. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari kalian dari membaca Al-Quran. Alima an sayakunu minkum marḍā. Allah tahu sebagian di antara kalian itu mungkin sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan sebagian di antara kalian itu mungkin sibuk bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian lagi itu sibuk berperang di jalan Allah. Orang sakit, orang yang sibuk bekerja, bahkan orang yang sibuk berperang. Tetap Allah beritakan apa? Faqra'u ma tayassara. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Maka kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, jangan hilang bekasnya. Sempatkan baca walau hanya satu halaman. Tidak bisa setengah halaman, enggak bisa satu halaman, setengah halaman, enggak bisa setengah halaman, seperempat halaman. Kalau tidak bisa, minimalnya alif lam mim. Yang penting dia pertama membiasakan dirinya. Itulah bentuk istiqomah. Dan itu dia kita dapat hari ini mungkin kita bisa baca 2 juz karena sibuk ajarnya berkurang 3 juz. Toh tiap hari kita mesti berusaha membaca Al-Quran. Itulah gambaran dari istiqomah. Kemudian selanjutnya hadirin dan hadirat, yang namanya istiqomah itu karena kita katakan hendaknya berlanjut di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Itulah salah satu hikmah besar dari datangnya bulan Ramadan, agar kebaikan kesolehan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu berlanjut sampai di luar bulan Ramadan. Dikatakan seorang ulama Bishr al-Hafiz rahimahullah, beliau ditanya kepada beliau, wahai Syekh, sebagian kaum يعبدون الله في رمضان ما لا يتعبدون في غيره فلما خرج منها تركوا. Wahai Syekh, bagaimana kamu ungkap tentang suatu kaum? Mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan ibadah yang luar biasa. Yang ibadah itu tidak mereka kerjakan di luar bulan Ramadan. Falamma kharaja minha taraku. Tatkala dia keluar dari bulan Ramadan, ibadah tersebut serta merta mereka tinggalkan. Nah, kata Syekh rahimahullah, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Mereka itulah seburuk-buruk kaum. Mereka seakan-akan tidak tahu haknya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya bulan Ramadan. Mereka kesan apa? Apakah mereka menyangka Allah itu hanya Desember di bulan Ramadan? Apakah mereka menyangka kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan? Tidak, bahkan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Yang Desember tetap sama. Dialah Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan, dan dialah Allah yang kita ibadahi di luar bulan Ramadan. Pentingnya kita menjaga istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab-sebab istiqomah itu banyak. Kita sebutkan 2 yang paling ringkas. Yang paling pertama yang namanya istiqomah. Berkaca mengambil pelajaran dari apa yang kita lewati selama bulan Ramadan. Kenapa kita bisa tetap berpuasa sementara tidak bangun sahur atau makan sahur tapi tidak sempat minum dan seterusnya? Kenapa kita masih tetap datang tarawih walaupun sebagian malam kita bolong-bolong? Kenapa kita tetap datang? Kenapa? Karena ada hal yang kita harapkan dari amal tersebut. Pada puasa, seperti kalian sholat, kenapa kita masih mau tetap sholat? Walaupun kalian mungkin masih bolong-bolong, tapi alhamdulillah kalau kita semua yang hadir di sini sholatnya sudah komplit. Kenapa itu masih tetap mau sholat? Kenapa? Salah satu alasannya karena kita memahami amalan tersebut adalah wajib. Kenapa kita tetap paksakan puasa Ramadan? Karena kita tahu itu wajib. Maka pahamilah yang namanya istiqomah itu pun wajib.
bukan pada amalan-amalan tertentunya, tetapi secara umum yang namanya istiqomah itu wajib. Ya, istiqomah itu wajib. Karena itu perintah-perintah istiqomah di dalam Al-Quran, semua kalimat-kalimat istiqomah di dalam Al-Quran semua datang dalam bentuk perintah. Fastaqimu, bila istiqomah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak doa, memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa yang Nabi SAW biasa baca dan doa banyak baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau qulubana. Kalau dia sendiri qalbi, kalau dia mendoakan orang lain qulubana adalah di atas agama. Itu kalau kita perhatikan hadis ini datang dalam riwayat yang lain dengan kalimat ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Jadi apa bedanya sabbit qulubana dengan sarrif qulubana? Kalau sabbit qulubana artinya kita dikokohkan di atas agama kita. Di atas agama kita. Kenapa? Karena di luar sana mungkin akan selalu datang hal-hal yang berupa kerancuan sampai membuat kita ragu terhadap agama itu sendiri. Dan bahkan Nabi SAW sudah memberikan isyarat. Setan akan selalu datang kepada kalian, membisikkan ini dan itu. Pertama menanyakan siapa menciptakan ini, siapa menciptakan itu, sampai pada akhirnya dia akan bertanya kepada kalian, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ketika hal itu sampai, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan ucapkan amantu billahi subhanahu. Saya beriman kepada Allah dan istiqomah. Kemudian yang kedua, musarrifal qulub. Ini yang paling kita butuhkan. Sarrif qulubana ila ta'atik. Palingkan hati kami untuk mentaati. Kenapa? Di setiap amalan itu ada masanya kita semangat. Dan di setiap amalan itu ada masanya rasa jenuh itu datang. Bahkan sampai untuk mengangkat badan pun berat. Ada masanya seperti itu. Maka ketika hal tersebut datang, perbanyaklah membaca ini. Wahai yang membolak-balikkan hati, palingkan hati kami untuk mentaati. Yang musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atika, untuk mentaati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan memudahkan kita mengakhiri bulan Ramadan dan menjadikan kita orang yang beruntung keluar dari bulan Ramadan dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan mohon maaf pada jamaah sekalian, saya tidak bisa ikut sholat tarawih karena sesuatu dan lain hal. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.